Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam di Sulawesi Barat. Sejarah masuknya Islam di Sulawesi Barat. Penyebaran Islam di Mamuju, Sendana, Pambuan, dan Tapalang mula pertama diperkenalkan oleh Sayyid Zakaria dan Kapuan Jawa alias Raden Suryo Adilogo, yang tidak lain adalah murid dari Sunan Bonang, yang datang dari Kalimantan menyebarkan syiar Islam. Lalu lanjut ke Pulau Sulawesi dan menetap pertama kali di Mamuju. Belum lagi banyaknya pemakaman Tosa lama lainnya di Tanah Mandar, yang juga sekaligus dapat membuktikan betapa membuminya Islam di Tanah Mandar. Salah satu yang masih ramai dikunjungi oleh banyak orang adalah di Pulau Tosa Lama, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Mandar, di mana di tempat tersebut dan berada di atas puncak ketinggian dikebumikan Syekh Bil Ma'ruf, yang juga diyakini adalah seorang menganjur Islam di Tanah Mandar. Di tempat itu pula, tepat di pintu masuk makam, jelas terbaca monumen Ordinansi nomor 238 tahun 1931 yang diperkirakan menyebarkan Islam di Mandar sekitar abad ke-16 Masehi. Lantas, bagaimana dengan Islam di wilayah Pitu Lunasalu? Baik, dicoba pula dibongkar sedikit memori sejarah peradaban perkembangan Islam di daerah tersebut, seperti yang ditulis oleh Ibrahim Abbas tahun 1999, yang menyebutkan bahwa memahami sejarah awal mula Islam dikenal di Pitu Lunasalu terjadi sekitar abad ke-17 dan ke-18, yang ditandai dengan kehadiran Tuanta di Bulo-Bulo di daerah tersebut dan membuat Kadanene atau yang bergelar atau di Lamun Salang atau dimakamkan dalam keadaan beragama Islam, yang lalu susul menyusul diikuti oleh raja-raja persekutuan Pitu Lunasalu tersebut seperti Indok Lembang, Tomakaka, Mambi, Tomakaka, Tangga, kecuali Tabang, Tabulahan, dan Bambang. Hampir semua kerajaan-kerajaan di persekutuan Pitu Lunasalu mengikuti dan memeluk agama Islam. Sarman Sahuddin pada tahun 2004 menulis, Islam pertama kali datang dibawa oleh para pedagang dari wilayah pesisir pantai seperti Haji Cendrana, Haji Tapalang, Haji Pure, dan Daeng Pasore, dan itu terjadi sekitar abad ke-17 dan awal abad ke-18. Daerah yang pertama didatangi oleh pedagang tadi itu untuk menyebar Islam tersebut adalah Lembang Matangga atau daerah Posi, melalui daerah Mapia dan Tubi. Hal lain yang juga dapat dijadikan titik tumpu penelusuran sejarah peradaban Islam di Pitu Lunasalu adalah melalui ditemukannya kuburan tua di daerah Matangga yang oleh masyarakat setempat yang diyakini sebagai kuburan tempat dikebumikannya Tosa Lama atau sang pembawa Islam pertama kali di daerah itu. Konon sebelumnya pernah datang dua orang yang tak dikenal sebagai pembawa Islam pertama, namun yang satunya kembali, sedang yang satunya lagi tinggal dan lalu meninggal di daerah Lembang Matangga. Hingga akhirnya dikebumikan di tempat tersebut. Dari kuburan tempat dikebumikannya itulah kemudian lalu dianggap keramat oleh penduduk sekitar, yang hingga kini diyakini adalah kuburan wali sang pembawa dan penyebar Islam di wilayah Pitu Lunasalu. Sedang di daerah kedua tempat penyebaran Islam di wilayah persekutuan ini adalah di daerah Talipuki sebagai bahagian dari Lembang Mambi. Di daerah ini juga ditemukan kuburan yang sama, juga diyakini sebagai pekuburan Tosa Lama, yang dipercaya pertama kali membawa Islam ke daerah Talipuki. Demikian pula halnya dengan daerah Lembang Arale, di mana dari daerah ini didapatkan pembuktian adanya Daeng Mapali yang tak lain adalah cucu dari Kadanene, yang lalu dipercaya sebagai orang yang pertama memeluk Islam.
Hal itu terbukti dengan gelar yang disandangkan atasnya, yakni Todilamun Salang, yang berarti yang dikebumikan dalam keadaan Islam. Sedang di Lembang, Rente Bulahang juga dikenal seorang nama Tomesoko Salang, yang artinya yang berkopiah Muslim, yang tak lain adalah cucu dari seorang cucu induk Lembang di Rente Bulang. Misalnya, asumsi yang dikemukakan oleh Andi Saiful Sinrang, isi larang Tomatindo di agamana, marak dia di Pambuang, ayah dari Tomatindo di puasana marak dia Mamuju. Pada tahun 1608 menjalin hubungan persahabatan dengan Haji Mahkota Sultan Kutai ke-6, yang dibuktikan dengan adanya syair tenak diandi adakna nama anakna jembatan anak silosa kuten na Pambuang, yang artinya andai kata ada jalan akan kubuat jembatan agar tersambung Kute dengan Pambuang. Dan yang paling terkenal syair lagu Tenggang-Tenggang Lopi, yang di dalamnya mensiratkan orang Mandar tidak mau makan babi yang dihidangkan bangsawan di Kutai. Kesimpulannya, Islam telah masuk di Mandar sebelum tahun 1608 sebagai wilayah mendapat pengaruh dan kekuasaan kerajaan di selatan. Awalnya kerajaan Siang untuk kemudian kerajaan Goa. Agama Islam masuk ke daerah Mandar berlangsung dalam abad ke-16. Penyebaran Islam di Mandar yang diketahui antara lain Syekh Abdul Manan Tosalama di Sulawesi, Sayyid Al-Adi, Abdul Rahim Kamaluddin, Kapuan Jawa, dan Sayyid Zakaria. Belum diketahui hubungan mereka di atas dengan 3 penyebar Islam dari Minangkabau yang mengislamkan kerajaan Luwu dan kerajaan Goa. Apakah sebagai kolega, sebagai guru dan murid, ataukah kedatangan ulama di Mandar atas perintah kerajaan-kerajaan Islam besar, misalnya Johor, Goa, dan Ternate. Demikian itulah sedikit dari sejarah masuknya Islam ke Sulawesi Barat. Raditu billahi robba wabil Islam Madinah wabil Muhammadin Nabi wa Rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.